Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Agustina dan rekan saya Tarsa Putra. Pada video ini kami akan membahas studi kasus penggunaan teknologi forensik dalam mengungkap kasus cyberlove pada aplikasi micet menggunakan Truecaller. Berikut adalah pemaparan materi mengenai cyberlove dan digital forensik. Istilah cyberlove digunakan untuk menggambarkan hubungan emosional, romantis, atau asmara yang terjadi saat orang berinteraksi melalui media digital atau internet. Perkembangan teknologi komunikasi yang memungkinkan orang terhubung dan berinteraksi tanpa batas geografis menimbulkan fenomena ini dalam situasi seperti internet menjadi alat penting bagi seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain melalui media sosial, aplikasi kencan, layanan pesan instan, dan ruang upload online. Secara sederhana, cinta internet adalah hubungan antara dua orang yang dimediasi oleh teknologi. Pasangan dapat menjalin hubungan yang serius dan tulus dengan menggunakan platform digital untuk menjambati jarak, atau hubungan ini bisa bersifat sementara dan merupakan eksplorasi hubungan sosial secara virtual. Namun, cinta online juga seringkali menjadi tempat rentan terhadap penyalahgunaan seperti manipulasi emosional, penipuan identitas, ataupun eksploitasi finansial. Dengan perkembangan teknologi internet, digitalisasi komunikasi di akhir abad ke-20, fenomena cinta cyberlove muncul, dimulai dengan forum online dan layanan email, aplikasi kencan seperti Tinder, OkCupid, dan Bumble. Kemudian berkembang popularitas media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp juga mendukung perkembangan ini. Di satu sisi, cinta online memungkinkan orang-orang memiliki keterbatasan untuk berinteraksi secara langsung, seperti orang dengan masalah sosial ataupun hambatan geografis. Untuk menjalin hubungan sebaiknya, hubungan ini juga mengandung risiko karena tidak ada validasi langsung terhadap identitas dan niat orang lain. Ciri-ciri utama dari cyberlove. Yang pertama, berbasis teknologi digital. Komunikasi digital seperti pesan, teks, panggilan video, dan interaksi di media sosial menjalin hubungan sepenuhnya. Yang kedua, anonim. Identitas asli seorang dapat dengan mudah disembunyikan atau diubah, memungkinkan pelaku untuk menggunakan identitas palsu. Yang ketiga, batasan fisik yang tidak ada lagi. Pasangan jatuh cinta melalui internet dapat berasal dari tempat yang sangat berjauhan karena tidak ada batasan geografis. Yang keempat, cepat dan kuat. Karena kemudahan komunikasi dan intensitas emosi yang dapat ditransmisi melalui teknologi, hubungan cinta online sering berkembang dengan cepat. Digital forensik adalah cabang ilmu forensik di mana bukti digital diidentifikasi, dikumpulkan, dianalisis, ditafsirkan, dan dilaporkan pada perangkat elektronik yang digunakan dalam investigasi hukum atau penyelidikan kriminal. Data seperti log aktivitas, file, jejak komunikasi, atau lainnya yang tersimpan dalam perangkat seperti komputer, ponsel, server, atau perangkat jaringan dapat termasuk dalam bukti digital ini. Digital forensik sering digunakan untuk menyelidiki kejahatan cyber seperti peretasan, pencurian data, penipuan online, pelecehan online, hingga penipuan cinta daring atau cyberlove. Selain itu, digital forensik juga relevan dengan kasus non-cyber, seperti tindak pidana umum, di mana perangkat elektronik berfungsi sebagai sumber bukti tambahan. Tujuan dari digital forensik adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan bukti digital dengan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tujuan-tujuan ini mencakup menentukan bukti digital, mengidentifikasi data terkait dari perangkat digital yang diduga terkait dengan aktivitas kriminal, mengumpulkan dan menjaga bukti terpercaya. Untuk memastikan bahwa bukti dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, proses pengumpulan bukti dilakukan dengan hati-hati agar data asli tidak rusak atau terkontaminasi. Memeriksa bukti digital, menafsirkan bukti yang ditemukan seperti mencari catatan aktivitas, mengungkap file yang telah dihapus, atau menyusun kronologi peristiwa. Mengembangkan laporan. Investigasi digunakan dalam proses hukum atau penyelidik internal. Berikan laporan yang objektif dan sistematis tentang hasil analisis.
Seorang pria bernama Putra baru saja bergabung dengan sebuah aplikasi kencan WeChat. Beberapa hari ke depan, ia berkenalan dengan seorang wanita yang menggunakan nama Hani pada akunnya. Hani menggunakan foto profil yang sangat terlihat cantik, berpendidikan, dan memiliki hobi yang sama dengan Putra. Hani mengatakan jika ia tinggal di kota yang sama dengan Putra, tetapi ia sedang bekerja di luar negeri sebagai seorang jurnalis. Putra memulai percakapan hangat dengan Hani. Sering berjalannya waktu, mereka berdua semakin dekat sehingga mereka sering mengobrol hingga larut malam. Mereka saling bercerita, membicarakan perihal kehidupan, hobi, dan bahkan rencana di masa depan satu sama lain. Hani mengirimkan foto-foto dirinya yang terlihat cantik alami. Ternyata ini adalah foto curian yang diambil dari akun media sosial orang lain. Setelah beberapa bulan pendekatan, Hani mengaku bahwa dirinya memiliki perasaan cinta kepada Putra dan mengatakan bahwa dirinya ingin pulang ke Indonesia untuk menemui Putra. Dan Hani mulai memanfaatkan sisi emosional Putra dengan bercerita tentang sulitnya kehidupan Hani selama berada di perantauan, seperti pekerjaan yang melelahkan dan terkadang merindukan keluarga yang ada di Indonesia. Setelah itu, Hani mengatakan bahwa dirinya sedang mengalami masalah sebelum bisa pulang ke Indonesia. Ia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan dana sebesar 20 juta untuk membayar biaya tiket pesawat, biaya pajak barang, dan perizinan tertentu yang memerlukan biaya. Hani memberikan alasan bahwa ia tidak bisa mengakses uangnya karena masalah teknis di luar negeri. Karena Putra percaya, ia mentransfer uangnya ke rekening yang diberikan oleh Hani. Rekening yang diberikan oleh Hani ini adalah milik seseorang penjahat lain yang bekerja sama dengannya. Setelah menerima uang, Hani mulai mengurangi komunikasi dengan Putra. Alasannya adalah karena jadwal kerja yang sibuk. Setelah beberapa saat, akun Hani tiba-tiba hilang dari aplikasi kencan tersebut. Saat Putra mencoba menghubungi nomor Hani, nomor tersebut tidak aktif. Putra terus menghubungi nomor Hani hingga berkali-kali, tetapi tetap saja nomor Hani tidak bisa dihubungi. Putra melaporkan kasus ini kepada pihak berwajib. Setelah diselidiki, terungkap bahwa Hani adalah seorang penipu yang bekerja dalam sindikat penipuan online. Foto dan identitas yang digunakan oleh Hani adalah palsu.
Cyberlove adalah hubungan emosional atau romantis yang terbentuk melalui interaksi digital di dunia maya. Hubungan ini memanfaatkan teknologi seperti media sosial, aplikasi kencan, atau platform komunikasi lainnya untuk menjabati jarak fisik antara dua individu. Meskipun menawarkan kemudahan dalam menemukan pasangan dari berbagai lokasi dan latar belakang, Cyberlove seringkali menghadapi tantangan seperti kesalahpahaman. Akibatnya minim komunikasi nonverbal, perbedaan ekspektasi, serta risiko keamanan seperti penipuan ataupun identitas palsu. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.